Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz, yang saya hormati Bapak RT 13 Pak Mulyadi, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Gunung Tukur yang hadir di tempat ini, yang saya hormati asisten Bapak Asket 3AE Pak Ade, yang saya hormati Bapak asisten dari GKOE dan GKNA juga hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan di tempat ini. Yang puji dan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini direncanakan daripada Tuhan sendiri untuk kita semuanya yang pernah dihadir di tempat ini. Mengilas balik kemarin ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu, jam 11 malam kalau nggak salah, panitia ada rencana untuk safari Maulid Nabi. Ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang awal di KW sendiri. Ya. Tapi di sini bahwasanya kami sendiri pribadi sebagai pimpinan menyambut baik tujuan itu, dan dari panitia mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, dan ini harapannya kita tadi dari Pak Ustadz juga sudah menyampaikan bahwasanya ini keberkahan, ini tahun ini adalah keberkahan bagi kita yang ada di AE, baik Gunung Kudung, GKOE, GKAE, GKNA, berlimpah-limpah buah sudah serahkan Tuhan sama kita. Ya, ini suatu yang luar biasa, dan kami pribadi sebagai pimpinan ini suatu titik awal kebangkitan daripada kebun di Gunung Kudung. Ya, harapannya ini berlanjut terus, mengingat bahwasanya kita masih harus berjuang. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, informasi untuk malam ini, tahun depan kita saya berharap panitia juga bisa mencatat bahwa jangan cuma di sini, karena kita tahun depan ada pembangunan musola di divisi 6, ada musola di divisi 3, ada musola di divisi 5. Itu juga kalau untuk yang 3 kita kurang begitu kopi ya. Ini suatu keberkahan juga ya buat kita semuanya. Kita bisa acaranya nanti nggak cuma di sini tapi bisa berputar ya. Amin semuanya ya. Ini maksud daripada kegiatan hari ini. Jadi harapannya besok bisa berputar tahun depan. Dan saya minta tolong untuk panitia mulai merancang dari awal pun, supaya nanti pada waktu acara itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jangan mendadak ini kemarin sudah berjalan terus pantang mundur ya. Tuhan pasti akan mendengar doa kita kalau untuk tujuan yang baik. Nah, ini kita sudah buktikan di sini, kita bisa berkumpul bersama di sini ya. Harapannya itu, dan malam ini kita juga sama-sama mari kita dengarkan siraman rohani dari Pak Ustadz ya. Kemudian ini bisa membawa bekal kita ke depan, dan terutama untuk kebun AE supaya lebih berkah dan berkah lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kerja kerasnya panitia yang mudah-mudahan membuat belasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Sugio yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan semoga menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya acara keagamaan ke depan semoga lebih meriah lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Memasuki acara rentetan yang kelima, yaitu merupakan acara tausiah keagamaan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz
Muhammad Ashful Anwar selaku Takmir Masjid Al-Muhajirin sekaligus tenaga pendidik Yayasan Pendidikan Anugerah Abadi 1. Kepadanya kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Cek 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 cek. Cek cek. Cocok ya Bu ya miknya. Alhamdulillah. Bu, oh Bu, masih semangat? Masih ya? Insya Allah semangat ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Ya, padahal orangnya banyak banget ya Bapak Ibu ya. Sampai di ujung sana. Saya ulang ya Bapak Ibu. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan istrinya jadi istri solehah. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bapaknya jadi bapak yang soleh. Nah, Pak Ustadz kencangnya solehnya ya. Kan laki-laki pemimpin ya Pak ya, jadi harus kencang. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar dan barokah. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doa-doanya diijabah. Amin. Masalah-masalahnya terselesaikan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Saya ulang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlan nauba wa ya ahlan nur. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan para habaib. Ada Bu habaib di sini kah? Ada? Habib Yoyo. Para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru agama,
guru-guru TK TPA, guru-guru TPQ yang pada malam hari ini hadir bersama kita semua, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi tidak lupa doa saya menyertai beliau semua. Mudahan Allah panjangkan umur mereka. Allah berikan beliau rezeki yang barokah. Allah berikan kesehatan. Dan Allah kabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus bapak-bapak manajer baik estate GKAE, GKOE maupun GKNA, kemudian beserta jajarannya, bapak-bapak askep GKAE, GKNA, GKOE, bahkan asisten yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan Bapak Ibu, semoga beliau Allah lancarkan rezekinya, Allah cepat selesaikan masalahnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat, dan Allah lancarkan produksinya. Amin. Allahumma. Yang kencang aminnya Bu, katanya besok gajian loh. Mungkin ya, kira-kira Pak Manajer ya, Pak Manajer ketawa sudah, Ibu kurang kencang, besok gajian, insya Allah. Maaf ya Bu ya, saya orangnya humoris, kata istri saya. Katanya juga ganteng dan manis, kata istri saya. Iya, iya. Baik, ya, Masya Allah. Kemudian yang saya tak lupa juga saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus perangkat desa, Bapak Ketua RT, Bapak Mulyadi, terima kasih Pak atas kehadirannya. Dan yang saya hormati dan saya muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para karyawan baik yang GKAE, GKOE, GKNA maupun masyarakat sekitar Gunung Kudung, saya doakan mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya Allah jadikan amal hasanah. Amin. Allahumma. Dan kehadiran Bapak Ibu mudah-mudahan Allah catat sebagai umatnya Nabi yang kelak mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasanya pada malam hari ini Allah senantiasa masih memberikan kepada kita tanpa pamrih hidayah, taufik beserta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa datang ke sini dalam keadaan senang. Kita bisa datang ke sini dalam keadaan gembira, karena gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat beserta salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang kita peringati pada malam hari ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ya Bu, kayaknya ada binatang nih. Di atas lampu ada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya benar. Iya. Insya Allah. Maaf ya, langsung mati dia Bu, masuk telinga saya. Kayaknya belum dibersihkan ya Allah. Masya Allah. Iya. Beracun Pak. Iya. Memang Pak, katanya perkataan ulama itu beracun. Tapi saya bukan ulama Pak ya. Saya guru agama Bu. Ya.
Maaf Pak ya, maju sedikit nih. Ya, nanti saya kadang maju, kadang mundur. Maju, mundur. Ya. Cantik. Iya, lucu bapak-bapaknya nih. Ya, kita malam ini rame-ramean aja ya Bapak Ibu ya. Jangan sedih. Salah kalau kita malam ini kita bersedih. Harus malam ini kita gembira, senang. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti Bapak Ibu sudah ditunggu beliau nanti di akhirat, yang mana beliau nanti akan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa nggak perlu kenalan ya Bu ya. Mungkin semuanya sudah tahu. Saya yakin tak kenal maka tak sayang, tapi saya yakin ibu pasti sudah kenal. Belum tentu sayang, karena sayangnya buat bapaknya. Bener Bu? Iya. Masalah nanti sayangnya sama ustadznya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izin Bapak Panitia kira-kira berapa jam nih kita? Karena kalau nggak dibatasin saya bisa sampai subuh. Ya, berapa nih Bapak Panitia? Monggo silakan. Oh, silakan. Semampunya. Ya, nanti saya lama Bapak Ibu ngantuk, ya kan? Nanti Bapak Ibu nggak ngantuk semangat, saya yang ngantuk. Atau materinya habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab. Allah katakan baginda Rasulullah adalah uswatun hasanah. Uswatun. Ya, ada yang namanya hasanah di sini. Ya. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah katakan baginda Nabi uswatun hasanah? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita semuanya, khususnya kita yang hidup di akhir zaman, atau khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah katakan uswah Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena di dalam diri Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan sungguh di dalam dirinya baginda Rasulullah ada teladan yang bisa kita contoh Bapak Ibu. Tidak perlu kita cari contoh yang lain, figur-figur yang lain. Cukup figurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Maka itu Bapak Ibu Allah katakan uswah. Di dalam diri Rasulullah banyak uswahnya. Ada beberapa aspek, baik dari segi spiritualnya, baik dari segi intelektualnya, baik dari segi sosialnya, baik dari segi muamalahnya, bisnisnya, semua Bapak Ibu ada di dalam uswahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Bu, Nabi kita itu sudah luar biasa kita contoh. Pada malam hari ini saya tidak banyak-banyak Bapak Ibu, ya, tapi hanya 3 saja yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu nih kepada ibu-ibu. Bu. Biasanya ibu-ibu nih Pak yang paling semangat. Karena katanya suksesnya laki-laki itu pasti ada perempuan di belakang
Setuju? Ya, nggak ada yang bersuara. Setuju Bu? Nah, begitu Bu. Ya. Iya, nanti bapaknya wah istri saya nggak terlihat setuju. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tanggal berapa Bu baginda Nabi dilahirkan? Ya, 12 Rabiul Awal. Hah? Ada yang Jumadil Awal sana? Iya, apa itu? Iya, 12 Rabiul. Ya, 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa, Bu? Ya Allah, tahun gajah, ganalnya besarnya tahun gajah. Ya, tahunnya disebut tahun karena ketika baginda Rasulullah, beberapa riwayat mengatakan bahwasanya ada peristiwa ketika ingin merobohkan Baitul. Wah, seperti itu. Tapi tepatnya tanggal berapa ya Bu ya? Ya, kalau Masehinya ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih 10.000 Bu, saya bawa uang nih. Oh, terlalu sedikit Pak. Ya, jangan lihat banyak dikitnya ya Pak ya, berkahnya yang dilihat. Ya, amin Allahumma amin. Ya, ada uangnya. Ini udah diambil tadi uangnya. Ya. Berapa Bu tepatnya? Yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bertepatan Masehinya adalah 20 April 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Sudah lama Bu baginda Nabi Muhammad 1445 Hijriah yang lalu. Tapi yang jadi pertanyaan, di mana-mana ketika memasuki bulan Rabiul Awal, banyak orang-orang dari RT, RW, kecamatan, kabupaten, lembaga-lembaga masyarakat, instansi-instansi pemerintah, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, majelis taklim, universitas-universitas, bahkan di kantor-kantor DPR pun, bahkan di matahari Bu, orang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kata Ibu, di matahari, maksudnya mall matahari, mall matahari. Di hotel-hotel diadakan peringatan Maulid Nabi. Siapa Bu kira-kira Nabi Muhammad ini? Kok sampai segitunya orang merayakannya? Kembali kita masuk ke dalam Al-Quran, maka itu yang Allah katakan tadi Bu, uswatun hasanah. Allah muliakan Nabi kita, di dalam dirinya sudah bisa kita contoh, baik dari fi'liyahnya Rasulullah, baik dari qauliyahnya Rasulullah, baik dari takririyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bu, surah Nabawiyah atau cerminan wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh Bu ganteng orangnya, ya, kulitnya tidak putih, tidak hitam, pipinya Humairah, kemerah-merah. Ibu ada yang pipinya Humairah di sini? Banyak. Oh banyak kata Bapak. Allah. Banyak. Humairah. Tapi merahnya dikasih. Iya. Skincare tahu aja Pak Ustadz nih. Oh, Pak Ustadz pernah belikan skincare ya? Oh, mamanya mungkin. Iya. Kalau saya pas wajar Pak Ustadz karena untuk belikan istri.
Ya. Bercanda Pak Ustadz ya, afwan. Ya. Nah, baginda Rasulullah Bu, pipinya kemerah-merahan. Ketika baginda Rasulullah wudhu saja, subhanallah, air bekas wudhu Rasulullah tidak sampai jatuh ke tanah. Sudah para sahabat mengambil air bekas wudhunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah Bu uswatun hasanahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi yang bisa kita contoh Bapak Ibu sekalian. Banyak. Bagaimana Nabi ketika mau makan mendahulukan tangan ketika ada hidangan di depan, yang diambil hidangan yang paling pulang, bukan hidangan yang paling yang paling dekat, bukan paling Ini maaf, ini biasanya ibu-ibu, maaf ya Bu ya, nanti ada juga bapak-bapaknya. Biar adil. Ini biasanya kalau di majelis taklim kan, ya biasanya Rahma, ambilkan itu rasa nyamannya Bang itu, ambilkan tuh, nggak usah Bu jauh-jauh, apa yang di depan itu yang kita makan, apalagi sampai ngangkat pantatnya, mohon maaf. Jadi apa yang di depan itulah yang kita ini baginda Rasulullah mencontohkan kepada kita semua. Kemudian sebelum makan, Bapak Ibu baca doa dulu mau makan. Kadang kita mohon maaf ya Pak ya, habis makan kekenyangan, sakit perut, besok nggak bisa kerja, asisten cari, ya kan, restan banyak. Ternyata diteliti, subhanallah, mau makan tidak baca doa. Rasulullah ini ajarkan, ini hal kecil saja, tapi kadang kita bisa lupa. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan atas makanan yang saya makanin ya Allah. Jadi ibu makan sedikit, sedang atau agak banyak, berkah masuk perut, minuman yang diminum makanan yang dimakan jadi berkah, badan sehat, kuat ibadah. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergeletek hatinya. Alhamdulillah, sudah sholat maghrib, berangkat ke masjid. Atau sekurang-kurangnya mungkin masih di lahan ketika sholat zuhur, tergerak hatinya, sholat zuhur di lahan. Mungkin kalau kembali agak jauh, tapi sholat zuhur di lahan. Nah ini Bu yang baginda Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Tidak ada alasan Bapak Ibu kita meninggalkan sholat. Tidak ada apapun pekerjaan kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu kata Rasulullah tiangnya agama Bu. Nih andaikan terpal nih Bu, nggak ada tiangnya, bisakah berdiri terpalnya? Bisa nggak Bu? Bisa? Nggak bisa. Masjid, andaikan tidak ada tiangnya, bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Nah caranya bagaimana? Harus ada tiang. Nah Bapak Ibu Allah takdirkan menjadi umat Islam, bukan hanya umat Islam, tapi diakui oleh Nabi menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah Bu kita lupakan sholat, kecuali uzur, ya itu bisa dikobo, beda lagi. Nah supaya apa Bapak Ibu sekalian, jadi antara dunia dan akhiratnya menjadi balance. Apa balance? Menjadi imbang Bu. Imbang. Jangan juga nanti terbalik.
Mohon maaf, ibadahnya kuat, tengah malam bangun, sholat tahajud jam 12 sampai 1000 rakaat. Besok subuhnya kesiangan, kerja juga kesiangan. Nah ini salah nih, jangan sampai seperti ini. Jadi harus balance, harus imbang. Kemudian terbalik lagi, ya Bapak Ibu ya, kerjanya Masya Allah bangun pagi, mohon maaf Pak EM, apel pagi, ya kan? Tapi ternyata belum sholat subuh. Ya, jangan juga. Kenapa Bapak nggak sholat subuh? Takut nanti marah Pak manajer. Enggak ya Pak. Insya Allah tidak Bu. Tidak. Ya, Insya Allah beliau pasti ngerti. Sholat subuh loh Bu, jam 4 berapa? 4:45, 4:49 ya Pak Ustadz ya. Nah, apel pagi setengahan, wah sempat nggak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan. Nanti Bapak Ibu ada endingnya. Nah, inilah cerminan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi Bapak Ibu yang Nabi Muhammad contohkan kepada kita semua. Baik nanti setelah makan, ketika mau tidur kita disunahkan untuk mereng lambung sebelah, menghadap ke arah. Pak Ustadz, rumah saya lo nggak ngadep kiblat, nah ngadepnya ngetan, misalnya kata orang Jawa, iya ngetan ngulon. Nah, ya nggak apa-apa, yang penting mereng saja, badan sudah cukup. Kemudian sebelum tidur baca doa. Kadang kita lupa ya, udah ngantuk bapaknya, udah capek bapaknya, ibunya juga udah ngurus anak, udah masak, udah capek, sudah langsung tinggal tidur, blak. Iya. Tiba-tiba ibunya kaget, hantu. Ternyata ibunya mimpi hantu. Nggak baca doa sebelum tidur. Kemudian Nabi ajarkan juga kepada kita bagaimana sebelum tidur kita khatamkan akan Al-Qur'an. Wah banyaknya Pak Ustadz. Gimana dari juz 1 sampai juz 30? Tidak Bu, cukup baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya, gimana Bu? Al-Ikhlas. Enggak, tapi dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Bu 3 kali. Kemudian surah Al-Falaq 1 kali. Baca surah An-Nas 1 kali. Baca ayat kursi 1 kali. Baru baca doa mau tidur. Terakhir ditutup dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu jangan ngomong lagi. Kadang bapaknya lupa, udah baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya udah langsung tidur. Tiba-tiba ibunya datang, malam Jumat. Malam Jumat nggak jadi, sudah tidak jadi. Wah, iya. Ya, jadi usahakan ya Bu, setelah ditutup La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Man akhira kalamihi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nabi mengatakan siapa-siapa yang akhir kalimatnya atau akhir perkataannya menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia, dakhalal jannah, masuk syurga. Bagus Bu. Jadi ketika meninggal ketika sedang tidur. Kan banyak ya Bu ya sekarang meninggal tiba-tiba tidur, nggak bangun lagi waktu subuh. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya Allah panjangkan umur kita, tapi panjang umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu sirah nabawiyah atau perjalanan Nabi
peradaban Nabi ketika membawa agama Islam sampai pada kita semua yang hadir Bapak Ibu pada malam hari ini. Nabi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, jauh-jauh hari 1445 Hijriah yang lalu Nabi sudah mengajarkan akan kita terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama atau toleransi. Ya. Ketika Nabi, ya Bapak Ibu, di Mekah, Nabi diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Saking jujurnya Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad diperintahkan beberapa kabilah untuk meletakkan batu Hajar Aswad yang pertama. Andaikan Nabi sendiri saja Bapak Ibu bisa, tapi bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana peradabannya Nabi ajarkan kepada kita? Sirahnya bagaimana? Nabi Muhammad dalam satu riwayat mengambil surbannya, dijadikan ada empat buncu, 1, 2, 3, 4. Ini kabilah A, kabilah B, kabilah C, kabilah D. Batunya diletakkan di tengah-tengah, sama-sama mengangkat, ditaruh sama-sama. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Nabi sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya suatu saat nanti di dalam kehidupan kita pasti akan ada persatuan dan pasti akan ada perbedaan. Pasti akan ada perbedaan baik di dalam umat Islam itu sendiri maupun di luar daripada agama Islam. Tapi menyikapinya bagaimana? Dengan cara musyawarah atau berjamaah bersama-sama. Jadi tidak ada yang kelahi, kabilah A, kabilah B, C dan D, tidak saling berkelahi. Nah, ini Nabi sudah mencontohkan gambarnya Nabi, bahwasanya Nabi sudah mengajarkan kita jagalah kerukunan antar umat beragama atau disebut dengan toleransi. Apalagi Bapak Ibu kita hidup di Gunung Kudungnya, kita lihat ya kan, tetangga kita ada yang beragama di luar daripada agama Islam. Kita hormati, kita muliakan. Ketika beliau jualan kita beli, boleh, tidak ada salahnya. Ya, kita muliakan, ya kan? Nah, ini mari Bapak Ibu kita jaga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga Bapak Ibu kerukunan kita antar umat beragama, terutama dari tempat kita Bapak Ibu, yaitu di Gunung Kudung. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara keimanan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan hati kita beriman kepada Allah, beriman kepada para nabinya, dan cinta kepada nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua Allah muliakan nanti di akhirat, bukan hanya di dunia kita berkumpul Bapak Ibu seperti ini tadi. Ya, ibu duduk di sana, bapak ada duduk di bawah pohon sana, yang di teras masjid, grup Maulid Al-Habasi, Hubbun Nabi. Insya Allah saya doakan Bapak Ibu, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan perkumpulan kita bukan hanya di dunia, tapi juga nanti berkumpul di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu sarirah atau rahasia hatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tentang yang namanya tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri, bukan ya Bu ya, rendah hati.
Seberapa apapun pengetahuan kita banyaknya, seberapa pintar pun kecerdasan kita, tapi jangan lupa harus tawadhu terhadap orang lain. Nah, ini Nabi ajarkan kepada kita. Jangan sombong. Ketika ada orang yang mengkritik, ketika ada orang yang memberi masukan yang positif, silahkan Bapak Ibu kita ambil. Selama itu dalam positif atau dalam kebaikan, nggak apa-apa, sah-sah. Ini uswahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang mengkritik kita, bagus, berarti Allah menitipkan lisannya kepada orang tersebut untuk mengingatkan kita. Ini mohon maaf terkadang ya Bu ya, Masya Allah, ya kan? Subhanallah, ya. Biasanya ya kan di sini nggak ada, di sana jauh kayaknya. Ibu-ibu biasanya kalau di majelis taklim, Masya Allah, jilbabnya pasmina, bajunya yang branded, kalau dipakai ada kuning-kuningnya di sini, mencilang, wah. Tasnya yang branded, wah, ya kan? Memakai emas, mohon maaf ya Bu, yang nggak menyinggung tidak. Tapi kalau pas ya maaf, maaf ya Bu ya, iya. Pakai emasnya banyak, manggillah Pak Ustadz, Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini maksudnya manggil Pak Ustadz atau mau nunjukin emasnya di tangan? Oh, dua-duanya. Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz datang. Ini batu akik. Nah, ini biasanya ibu-ibu, tapi nggak di sini Bu, tuh jauh di sana. Kayaknya dia di planet Mars kayaknya tuh, ya. Di sini Insya Allah tidak ada. Belum lagi tasnya yang branded, Masya Allah, ya kan? Padahal dalamnya buku Yasin doang, ya Bu ya. Buku Yasin minyak anginnya cap kapak, ya kan? Wah, Masya Allah. Belum nanti di majelis taklim, subhanallah, ya kan? Si Anu itu pernah dengar nggak? Nggak pernah temannya. Gimana ceritanya? Itu si Anu, ya Allah, anunya si Anu, Masya Allah. Yang temannya, iya loh, saya pernah lihat anunya, memang anu. Nah, selesai sudah. Pak Ustadznya yang ceramah, ibunya pulang, majelis taklim berkat dapat, kotakan dapat, perut kenyang, tapi sampai di rumah ditanya suaminya, "Mah, tadi pengajian belajar apa sama Pak Ustadz?" Lupa Pak. Nah, nih kejadian, ya kan? Ini nggak di sini Bu, di sana tempat saya, ya. Nggak di sini, nggak. Insya Allah di sini tidak ada. Observasi kayaknya. Observasi, ya. Nah ya itu. Nah, jadi Rasulullah sudah mengajarkan Bapak Ibu kepada kita harus rendah hati. Ya nggak apa-apa Ibu beli jilbabnya pasmina. Kok Pak Ustadz tahu istri saya jualan? Nggak apa-apa. Kalau ada rezekinya, ada uangnya nggak apa-apa. Tapi dipakai, ingat, jagalah hatinya. Jangan punya rasa sombong. Tapi ketika pakai baju Bu, niatkan, ya. Misalnya saya pakai jas, niatkan Bu. Ya Allah, saya berniat memakai jas untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Jadi nggak ada rasa sombong di dalam hati kita, nggak ada. Kenapa? Kalau nanti kita mati pun jas nggak dibawa, kacamata nggak dibawa, ya kan? Kemudian apa? Jam tangan nggak dibawa, batu akik apalagi tidak dibawa. Yang dibawa apa Bu? Yang di badan kita cuman ada kain kafan. Kain kafan tuh Pak, kalau dirobek ya Pak ya, langsung sepaling semurah-murahnya kain, yaitu kain kafan. Itu Bapak Ibu yang kita bawa. Yang dulu punya mobil bagus nggak dibawa. Yang dulu punya istri cantik, ya nggak dibawa. Ya, yang dulu ya kan bapaknya
punya istrinya, punya bapaknya ganteng, nggak dibawa juga. Padahal sudah janji ketika hidup, mah, kita janji ya, kita cintanya sehidup semati. Nggak mungkin Bu, nggak ada istri yang mau masuk kubur sama suami, atau sebaliknya nggak ada suami yang mau masuk kubur sama istri, nggak ada. Paling istrinya meninggal nangis, istriku, tapi matanya lihat, nah, ada janda pirang nih. Kawin lagi. Waduh Pak, Bapak jujur banget nih. Saya lupa ceramah tadi, hati-hati loh sama ibu-ibu. Bapak jujur banget, saya nggak ikutan Bu ya. Untung istri saya nggak ada ya di sana. Ya kan? Nah, itulah Bapak Ibu, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu ingin selamat, uswahnya dilihat, uswahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu juga jangan cepat panasan dengar kata-kata orang lain, ya kan? Si Anu itu loh, kenapa Bu? Si Anu tuh nantang kamu di sana. Kenapa? Dia ngata-ngatain. Akhirnya Masya Allah, apel pagi kelahi. Pak asisten Pak Rizky bingung. Wah gimana nih ibu perawat kelahi? Harusnya sudah nyemprot, tapi nyemprotnya temannya sendiri, semprot-semprotan lah. Tuh, bingung Pak asistennya. Jangan Bu, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, memfitnah, mencaci dan memaki, ucapkanlah alhamdulillah. Ya, doakan Bu, Allah yahdi. Mudahan orang tersebut Allah berikan petunjuk. Doakan yang yang baik-baik. Ya. Sama halnya ibu punya anak. Kalau anaknya nakal, waduh ya Bu ya. Jangan dikata-katain yang tidak baik. Ya. Yang tidak baik. Sudah anaknya PC sini. Mucil betul, orang dengarkan loh mama. Jangan Bu. Ya. Anak monyet sini, padahal beli punya. Padahal orang tuanya sendiri yang melahirkan. Jangan Bu. Tapi doakanlah anak-anak kita. Kalau memang dia hiperaktif, ya diajari Bu, diingatkan terus Nah itulah tugas kita sebagai orang tua. Nah ini juga yang Nabi ajarkan kepada kita, uswahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapaknya juga pagi mungkin sudah kerja, ya kan, sudah capek mungkin pulangnya kadang malam. Tapi kalau bapak mampu hanya 1 jam saja mungkin bermain kepada anaknya, ajarkan sedikit apa yang bisa diajarkan. Subhanallah Pak, pahalanya besar. Bapak-bapak cari nafkah, itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Tapi ketika bapak pulang kerja capek tapi masih mau main dengan anaknya, bersenda gurau dengan anaknya, bahkan mungkin mengajari anaknya, itu jauh lebih besar lagi bapak-bapak pahala. Mudahan ya Pak ya, kita yang jadi orang tua termasuk saya sendiri, mudah-mudahan kita bisa dekat dengan anak kita. Jadi secara psikisnya juga bagus Bu. Kadang mohon maaf ya Bu ya, maaf ya Bu, kami di sekolah, nah kenapa kamu kok nggak hafal, nggak dilajarin bapak kah? Enggak Pak. Kemana bapaknya? Bapak kerja. Mama juga kerja. Nggak apa-apa Bu, mau kerja bapaknya mamanya boleh, silakan tapi ingat, pendidikan anak itu jauh juga lebih penting. Kan nggak mungkin, ya kan? Bapaknya menjadi pemanen, apa anaknya mau jadi pemanen juga? Setidaknya jadi manajer, ya Pak Bagio ya. Tuh. Harus lebih Bu daripada kita sendiri. Ya, maka itu Nabi mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Artinya apa? Bertambah-tambah, iman bertambah, cinta Nabi bertambah, kebaikan-kebaikan, perilaku yang baik pun juga bertambah. Bukan malah sebaliknya, semakin menurun. Ibadah juga bertambah. Yang dulu hanya sholat wajib, sunnahnya pun juga dijalankan. Baik itu sunnah-sunnah
sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya. Yang mungkin gak pernah sholat tahajud, bangun Bapak Ibu sholat tahajud. Apalagi nih yang sebagai guru-guru ini, penting ini harus sholat tahajud. Kenapa? Tengah malam bangun, doakan nih anak muridnya. Nah, doakan anak-anak. Kenapa? Karena tengah malam itu waktu yang mustajabud da'awat. Mustajab doa kita. Mungkin di sekolah kita ngajarin nggak paham-paham. Ya caranya bagaimana? Ritualnya tengah malam bangun, sholat tahajud, berdoa mudah-mudahan anak didik saya semuanya menjadi orang pintar, orang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Nah kayaknya udah ngantuk semua ya Pak ya. Pak Ustadz Hadi, insyaallah. Gimana Bapak Ibu lanjut? Nah nggak ada suaranya nih. Nah, nggak ada suaranya. Gimana Bapak Ibu lanjut? Wah Masya Allah, grup sholawat yang lanjut sholawat, kan lanjut ceramah. Ya, saya maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ceramah itu mungkin nggak begitu bagus, mohon maaf. Jadi ya yang sederhananya saja. Kenapa yang sederhana itu yang insya Allah nanti akan membawa kita keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang kecil dulu, baru nanti yang besarnya. Contoh-contoh yang kecil dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa Pak? Kan besok gajian ya? Bukan, besok kerja Bu. 2:23 setengah 11 sudah. Cukup kali ya Bapak Panitia ya? Ya, cukup ya Bapak-bapak ya. Kan besok masih ada kewajiban lagi Bapak-bapaknya, ya kan? Ya uswahnya dari Nabi juga, mencari nafkah wajib Nabi katakan. Itu juga kewajiban. Ya kan Bapak-bapak ya? Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridho, dan ucapan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, bapak manajer baik GKAE, GKOE, GKNA, bapak-bapak asisten semua atas supportnya, dan khususnya bapak-bapak panitia Safari Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah mengundang saya pada malam hari ini, memberikan amanah, memberikan kepercayaan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Jika ada benarnya monggo silahkan diambil, tapi kalau ada suul adabnya yang salahnya nggak usah diambil Pak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu ya, dengan berkat peringatan Maulid Nabi, kita semua ini berkat Nabi semuanya. Yang ceramah nih ya berkat Nabi juga Bu, ya kan? Menyampaikan ilmu ya berkat Nabi juga. Yang main rebana juga berkat Nabi, yang main sholawat berkat Nabi semua kita ini. Bapak-bapak bisa jadi manajer, bisa jadi asisten, itu juga berkat Nabi. Kenapa? Nabi ajarkan doa orang tuanya kabul seperti doa Nabi kepada umat tuh. Berkat Nabi semua kita ini Bapak Ibu ya. Semuanya berkah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, subhanallah, kita nggak tahu wudhu nggak bisa, sholat tidak ya, sosialnya nggak bagus, silaturahminya putus. Nah, jadi kita semua datang ke sini adalah tidak lain dan tidak bukan di majelis taklim ini, jamaah ini, yaitu saling silaturahmi. Yang tidak kenal jadi kenal, yang nggak dekat jadi dekat. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir saya doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan sebelum Bapak Ibu bangkit dari duduknya pulang ke rumah, Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita dengan berkat cinta kita,
bacaan salawat kita, bacaan zikir kita, istighosah kita yang sudah kita baca tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi penghapus segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya anak, anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak-anaknya menjadi anak-anak yang investasi dunia dan akhirat. Bapak Ibu, anak-anaknya dijadikan anak-anak penghafal Quran yang betul-betul paham tentang Al-Quran, anak-anak yang mengamalkan sunnah nabinya, yang kelak nanti membawa estafet, membawa ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang baru, bahkan yang lama disampaikannya nanti kepada orang-orang lain, serta menjadikan keberkahan untuk dirinya, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, berkat bulan Maulid ini, mudah-mudahan Allah berikan kita yang sakit Allah sehatkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang belum dapat jodoh Allah datangkan jodohnya. Paling kenceng yang di belakang. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, khususnya kita yang di perusahaan, mudah-mudahan produksinya Allah lancarkan. Pimpinan-pimpinan kita Allah beri amanah menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang peduli dengan karyawannya. Dan mudah-mudahan dengan berkat itu beliau-beliau mendapatkan syafaatnya Nabi nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang non karyawan, mudah-mudahan juga Allah kabulkan segala hajatnya, Allah jadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan baik itu pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan sebagainya, mudah Allah mudahkan, Allah datangkan para sedekah-sedekah, para dermawan-dermawan. Amin Allahumma. Dan yang terakhir, mudah-mudahan doakannya Bapak Ibu grup maulid kita Hubbun Nabi, doakan Bu, mudah-mudahan beliau-beliau ini sehat-sehat semuanya. Berkat beliau Bu kita bisa bergoyang, bener nggak? Goyangnya bukan goyang-goyang sembarangan, tapi bergoyang untuk merindukan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu kalau nggak ada gendangnya, enak aja kayak didengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang kan kalau ada gendangnya, Allahumma sholli. Wah, iya kan? Ya masuk ya. Ya kan? Nah, itu Bapak ya, doakan beliau-beliau Bu. Ya karena lumayan lelah juga kita ya Pak ya. Saya juga lelah Bu. Ceramah divisi 5 GKOE, di divisi 5 GKAE. Tadi siang jam 1 saya divisi 4 GKAE. Nah, sampai turun Gunung Batu Pak, gigi 1 turun, rem belakang, jalan terus, Masya Allah. Kenapa? Batunya timbul, kan gak ada hujan Bu. Tapi gak apa-apa, saya ingat dulu, wah Nabi Muhammad dulu dakwah, ketika datang gak disambut, malah disambut dengan lemparan batu. Kita datang-datang Masya Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan